Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Iklima Sukrina, nomor BP 1904156 dari kelas C. Saya berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang sel bakteri. Sebelum kita telaah tentang struktur sel dan yang lain-lainnya, kita cari tahu dulu yuk, bakteri itu apa sih? Nah, bakteri atau bakterium adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Bakteri dianggap sebagai organisme purba yang pertama menghuni bumi, yakni sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu struktur dari sel. Yang pertama ada membran sel yang tersusun atas lemak dan protein yang bersifat semi permeabel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kedua itu ada sitoplasma yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga yaitu nukleoid atau DNA untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan pada sifat. Yang keempat ada flagella atau cambuk besar, berfungsi untuk bergerak. Flagel melekat pada membran luar di dinding sel. Yang kelima itu ada ribosom yang tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Yang keenam yaitu mesosom, terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Lanjut ke bakteri prokariot dan eukariot. Perbedaan struktur sel prokariot dan sel eukariot. Yang pertama itu ada nukleus, mitokondria, RE, plastida, dan badan Golgi. Sini ada gambar yang mana di sebelah kiri ada prokariot cell dan yang di sebelah kanan ada eukariot cell. Selanjutnya, bentuk dari bakteri. Ada 3 macam bentuk bakteri sebagai berikut. Yang pertama bentuk batang atau basil, yang kedua bentuk bulat, yang ketiga bentuk spiral. Bentuk-bentuk bakteri basil atau batang. Bakteri bentuk batang dikenal sebagai basil atau berasal dari kata bacillus yang berarti batang. Yang pertama ada monobasil, yang mana bakteri yang hanya berbentuk satu batang atau tunggal. Yang kedua diplobasil, yang mana bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Yang ketiga ada streptobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Lanjut ke bakteri kokus atau yang disebut dengan bulat. Bakteri berbentuk bulat bola atau dengan juga disebut dengan kokus ini dibedakan menjadi yang pertama ada monokokus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal. Yang kedua ada diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang bergandengan dua-dua, misal diplococcus dan lain-lain. Yang ketiga ada streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai. Yang keempat yaitu staphylococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. Lanjut ke bentuk spirilia. Ada 3 macam bakteri bentuk spiral, yaitu yang pertama spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral. Yang kedua ada vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tapi tak sempurna. Yang ketiga ada spiroseta, yaitu golongan bakteri yang berbentuk spiral yang dapat bergerak. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara dua sel bakteri. Pembelahan diri pada
bakteri secara langsung dengan menjadikan dua sel anakan di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Lanjut ke pergerakan bakteri. Bakteri dapat bergerak dengan menggunakan flagel. Flagel merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri dan letaknya berbeda-beda tergantung kepada spesiesnya. Dan berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, maka bakteri dibedakan menjadi yang pertama monotrik, yaitu bakteri yang memiliki sebuah flagel pada satu ujungnya. Yang kedua yaitu lopotrik, yaitu bakteri yang pada satu ujungnya memiliki lebih dari satu flagel. Bisa dilihat dari panah merah di mana monotrik hanya memiliki satu flagel pada ujungnya, dan sedangkan lopotrik memiliki lebih dari satu flagel pada ujungnya. Yang ketiga yaitu amfitrik, yaitu bakteri yang pada kedua ujungnya hanya terdapat satu buah flagel. Bisa dilihat dengan tanda panah merah, kedua ujungnya hanya ada satu flagel. Sedangkan peritrik yaitu bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi. Bakteri dikelompokkan sebagai berikut. Bakteri aerob yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Yang kedua, bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi yang pertama ada bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Dan yang kedua ada bakteri anaerob obligan, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Dan yang ketiga, bakteri anaerob fakulatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Lanjut, berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof, bakteri ini hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Yang pertama, bakteri heterotrof yang bersifat saprofit. Bakteri yang mendapat zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Bakteri ini menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, yaitu karbon dioksida, air, energi, dan mineral. Nah, keterangan yang pertama dari bakteri. Pada panah 1 itu selaput lendir, yang kedua itu dinding sel, yang ketiga itu ribosom, yang keempat daerah inti, yang kelima flagellum, yang keenam sitoplasma. Lanjut, bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Bakteri ini merugikan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Bakteri ini menyebabkan sakit atau patogen. Dan pada tabel di bawah ini beberapa contoh bakteri yang patogen di antaranya. Lanjut yang kedua yaitu bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada dari sumber energi yang digunakannya. Bakteri autotrof. Auto artinya sendiri, sedangkan tropen artinya makanan. Dan bakteri ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof.
Bakteri fotoautotrof yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Sedangkan bakteri kemoautotrof yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang dengan melepaskan hidrogen. Nah, ini berdasarkan cara memperoleh makanannya antara autotrof dan heterotrof. Sekian video ini saya buat, semoga pemaparan video tentang sel bakteri tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.